Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kita boleh bangun dari tidur kita menikmati anugerah Tuhan. Tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti tidak ada pergumulan. Dalam hidup ini suka duka silih berganti ya. Itulah kehidupan. Dan itu semua kita hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan manakala kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, percayalah Dia Allah yang mengasihi kita, Bapa yang baik. Kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Dia memberikan bagi kita tepat pada waktunya. Tetap setia untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta segala sesuatu yang memang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dengan satu keyakinan Dia memberikan kepada kita. Lukas pasal 11, ya, bagaimana kita bisa meyakini Tuhan yang akan mengabulkan semua permintaan kita yang sesuai dengan kehendaknya, atau permintaan kita yang memang itu merupakan kebutuhan kita. Ya, Lukas pasal 11 di dalam ayat ya pembacaan firman Tuhan, ya, kita akan melihat bersama-sama mulai dari ayat pertama. Ya, saya akan membaca untuk kita sekalian. Ya, Lukas pasal 11 ayat pertama sudah menemukan ya, kita bisa baca bersama-sama ya. Lukas pasal 11 tentang hal berdoa, di situ perikopnya 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Sebentar, kita melihat di sini. Ya, murid-murid meminta, ya dikatakan bagaimana berdoa. Ya, di satu tempat itu minta diajari ya. Seorang dari muridnya berkata, "Tuhan, ajar kami berdoa." Ya, rupanya kita perlu belajar berdoa juga ya. Ya, dan mereka minta supaya Yesus mengajar mereka berdoa. Ya, Bapak Ibu sudah bisa berdoa? Berdoa kita meminta kepada siapa? Kepada Bapa di dalam nama Yesus. Wah, ini ya. Jadi harus jelas kepada siapa kita meminta. Ayat 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ya, sampai di sini kalau kita lihat, yang lain sudah ketemu, nggak ada suara. Saya bilang baca bersama. Jadi ini doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah kenal dengan istilah doa Bapa kami, bahkan ini hafalan ya. Tetapi bukan ini menjadi doa Bapa kami. Dulu ada orang berkata, "Oh, itu kayaknya mantra." Bukan, itu bagaimana prinsip berdoa atau tata cara berdoa yang benar ya. Dan berdoa yang meminta segala sesuatu kepada Bapa. Tetapi yang menarik di sini dikatakan bahwa perlu kita ya mohon pengampunan ya. Ya, jangan sampai dosa ada terus kita minta kepada Bapa, kita pikir kita akan dapat. Maka dalam kitab Yesaya berkata ya, Tuhan ya telinganya bukan kurang tajam mendengar, tangannya bukan kurang panjang untuk menolong, tetapi yang memisahkan, yang menghalangi adalah dosa. Ya, jadi waktu kita berdoa kok nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan masalahnya, tapi ada
penghalang yaitu dosa, maka diselesaikan dulu ya. Maka minta pengampunan kepada Tuhan. Ayat 5 bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Lanjut, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya dan memberi ular kepada anak ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadamu kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang menarik kita melihat diilustrasikan di sini ya bagaimana seseorang meminta kepada sahabatnya. Jadi seperti kita berdoa kepada Bapa, ya Yesus mau memberi pengertian. Coba perhatikan kisah ini ya, kira-kira begini. Kisahnya ada seorang sahabat yang datang kepada sahabatnya tengah malam. Kenapa? Karena sahabatnya yang datang itu punya tamu dan membutuhkan ya 3 roti saja. Ya, di ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi ini malam, ya misalnya kita ini dikunjungi sahabat kita malam hari. Aduh, ini harus kita kasih makan, tapi tidak ada makanan ini di rumah. Kita harus pergi mencari. Ya, perhatikan di sini, pergi mencari ke rumah sahabat kita. Rumahnya terkunci, tertutup. Ya, gedor, ketok pintu. Ya. Nah, kalau kita tadi pergi mencari, ya kemudian kita ketok pintu rumah sahabat kita. Ya dia dengar, mungkin dia udah enak-enak tidur ini. Halo, saya ini. Sobat, buka dong. Wah, ada apa nih malam-malam datang ini? Udah begini malam. Tentu ada penting ini. Tidur Oh, halo sobat, ketok lagi. Ini aku, sobat. Ya, kemudian mungkin dari ada apa? Ini, buka dulu. Akhirnya, ya sahabatnya buka, ini ada apa nih malam? Dibukalah pintunya. Kemudian tanya, ada apa sobat? Ini loh, sobatku datang. Ada di rumah saat ini, tidak ada makanan loh. Dia lapar sekali. Kasih dong aku makanan. Nah, dikatakan masa sahabatnya akan pulang tanpa membawa apa-apa, sementara dia punya, saudaranya ini punya, sahabatnya ini punya. Ya, hanya minta 3 roti katakan ya. Pokoknya minta roti lah. Ya. Perhatikan di sana dikatakan, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup
dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Wow, wah sadis banget ya sahabat itu ya kalau ngomong begitu. Tapi ayat ini mau berkata, tidak mungkin sahabat itu berkata seperti itu ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun, udah enak nih tidur nih, ya, dan tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, ya, jadi bukan dia hanya melihat sisi sahabat itu. Udahlah teman, besok aja, bisa saja sebenarnya. Tetapi perhatikan, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi kalau kita lihat bagian ini bukan hanya karena sahabatnya ya. Jadi dia, ini teman saya datang, saya kasih deh. Bukan, saya bangun, bukan. Tetapi ini loh sikap sahabat itu loh. Wah, dikatakan ya karena tidak malu. Gak apa-apa deh, mau diomongin apapun pokoknya saya mau datang. Padahal bukan untuk kebutuhan dia loh. Bukan kebutuhan sahabatnya yang datang ini, bukan. Tapi ada orang lain yang datang yang harus dia layani. Jadi sikapnya yang tidak malu itu. Akhirnya sahabatnya yang sudah tidur, yang sudah nyenyak bersama keluarganya bangun juga dan memberikan. Ya, saya pikir bukan dia kesal ya, aduh ini apa sih bersumur, enggak. Tapi dia akan bangga, aduh sahabat ini luar biasa. Untuk itu dia harus berkorban, datang, gak malu-malu lagi. Udah, saya akan kasih. Ini satu ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid ketika mengajarkan bagaimana sikap kita berdoa ya. Keyakinan kita kalau kita berdoa, ini harus ada pada kita. Maka dikatakan setelah bagian itu, oleh karena itu. Nah, dari cerita, dari kisah itu, oleh karena itu, ya, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi minta apa yang mau kita minta. Ya, sama seperti sahabat yang sudah tidur nyenyak bersama keluarganya ketika sahabatnya yang lain datang meminta. Maka sahabatnya yang datang meminta itu tidak kembali dengan sia-sia. Ya, udah malam loh. Bagaimana dia biarkan sahabatnya itu pergi? Lagian yang dia minta bukan kepentingan dia, untuk orang lain juga. Berarti yang meminta ini sudah dikatakan tadi tidak merasa malu lagi ya. Sebenarnya malu kita gedorin rumah orang kan begitu kira-kira. Tapi sahabatnya nggak malu demi orang lain ini tadi. Jadi menjadi satu perhatian dari sahabatnya yang ada di rumah tadi. Akhirnya oke, dia beri. Nah, dari gambaran ini kita melihat kalau kita meminta kepada Bapa yang baik, bagaimana mungkin dia tidak memberikan. Nanti kita lihat bagian berikut bagaimana Tuhan menegaskan hal ini, bahwa dia memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta. Ya, Tuhan punya segalanya. Nah, persoalan adakah kita meminta? Nah, seringkali kita tidak memanfaatkan hal ini, bahwa Tuhan berkata ya mintalah, tapi kita tidak meminta. Justru ketika kita tidak meminta kepada Allah, di situ kita ada kesombongan. Seakan-akan saya bisa kok, saya bisa, nggak usah perlu Tuhan. Padahal kita nggak mampu. Jadi waktu kita meminta itu ada kerendahan hati. Ya, mengabaikan rasa egois kita, rasa malu kita. Ya, tanpa merasa malu seperti sahabatnya tadi yang malam-malam datang ke rumah sahabatnya kan. Ya, tahan rasa malu lah istilahnya begitu. Ya, jadi begitu. Kita minta kepada Tuhan karena kita ada kerendahan hati. Ya, minta maka diberikan kepadamu. Jadi apapun yang kita minta, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menahan rasa malu. Ya, jangan malu-maluin lah gitu ya. Ya, jangan aduh nggak apa-apa, nggak enak. Bukan nggak enak, Tuhan sendiri yang bilang minta lah. Ya, jadi kita minta, maka kita akan menerimanya. Ada amin? Mau minta apa? Ya, pasti diberikan. Nah, masalah waktu nanti dulu ya kan. Tetapi akan diberikan. Kemudian ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah. Ya. Pintu akan dibukakan. Nah, sebelumnya di sana carilah maka kamu akan mendapat. Tadi mintalah, carilah. Ya, jelas sekali dalam
gambaran yang Yesus berikan ini sangat lengkap di situ ya. Nah, seorang tadi temannya yang datang malam butuh makanan, bagaimana kalau dia hanya duduk-duduk saja? Ya mari sobat, duduk saja, tenang ya, udah lapar, mau makan tapi nggak dikasih makan, bagaimana? Wah, ini harus saya cari dong. Carilah, bergerak, pergi mendekati rumah sahabatnya yang nun jauh di sana. Ya, jadi cari, bergerak. Ya, jangan diam saja, jangan tidak lakukan apa-apa. Jadi orang yang mencari, ya, maka dia akan mendapatkan. Bagaimana kita bisa dapat kalau nggak cari? Jadi seorang sahabat ini tadi mencari ke rumah sahabatnya yang lain. Ya, dia datang untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Walaupun bukan untuk kebutuhannya, tetapi dia ingin memberikan kepada saudaranya yang datang tadi, sahabatnya yang datang tadi. Jadi dia cari, pergi jauh ke sana ya. Jadi jangan berdiam diri. Di sini menggambarkan satu bentuk usaha. Ya, usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Namun bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi ya mencari datang kepada Tuhan. Ya, bergeraklah, bertindaklah, datanglah kepada Tuhan. Ya, jangan jual mahal, jangan sombong lah ya. Nggak usah deh sama Tuhan, aku bisa, nggak usah datang sama Tuhan. Jangan, tetapi utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah, jadi datanglah kepada Tuhan, bergeraklah kepada Tuhan. Maka apa yang kita gumuli, apa yang kita rindukan, maka Tuhan akan memberikan. Karena kita mencari, kita mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, gambaran sekali lagi sangat jelas sekali. Sahabatnya itu datang dan mengetok pintu karena tertutup dan sudah malam. Dan ketokan itu didengar oleh sahabatnya yang di rumah itu. Dia ketok, mungkin sekali, ya belum bangun. Kalau dia langsung pulang, bagaimana pintu terbuka? Jadi mengetok itu bisa berkali-kali dan bisa bertalu-talu. Ya, jadi meminta, mencari terus-menerus, berusaha terus-menerus, ya mengedor pintu terus-menerus. Artinya kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya mengetok pintu hati Tuhan, ya berseru kepada Tuhan itu terus-menerus. Ya, ketoklah, ya. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan tidak akan menolak kita, Tuhan tidak akan menutup diri, Tuhan tidak akan berkata udah pergilah, menyusah-nyusahin aja kamu. Tidak, ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Nah, mengapa kita datang kepada Tuhan? Ya karena ada keyakinan dari dalam diri kita bahwa kalau aku datang kepada Tuhan, aku ketok pintu hati Tuhan, Tuhan akan buka bagiku. Tuhan akan memberikan apa yang aku minta. Tuhan akan memuaskan aku sehingga aku mendapatkan apa yang aku cari. Jadi ada iman. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, jika hal ini masih kita ragukan, ya ilustrasi yang pertama tentang seorang sahabat datang meminta kepada sahabatnya. Wah, masa begitu? Kita masih ragu-ragu tentang kasih Tuhan, pemberian dari Tuhan. Maka ilustrasi yang kedua dan merupakan satu pengertian yang jelas diberikan Tuhan kepada kita, dikatakan begini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi,
Ya, gambaran yang berikut ini Tuhan katakan, nah kamu loh, lihat bapak-bapak di bumi ini yang jahat, yang nggak sempurna ini, tapi ya ketika anak-anak meminta, bapak itu tidak memberikan yang mencelakakan, gitu loh. Berusaha memberi yang terbaik, ya. Ini pemikiran ini sangat sederhana, tetapi tepat sekali, ya. Loh, bapak itu gimana sih? Anaknya minta roti kok dikasih batu? Nggak beres itu bapaknya, dasar bapak nggak beres. Ada nggak anak-anak datang, papa minta dong belikan ini loh. Kamu nyusahin, langsung dipukul anaknya. Itu mungkin ada, tapi itu bapak nggak beres. Halo, jangan sampai menjadi bapak nggak beres ya. Anaknya datang minta sesuatu, malah anaknya dimarahin. Iya, itu nggak beres. Kalau beres, oke nak, nanti sebentar ya. Mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ada kegiatan. Ya pasti, tenang aja. Papa akan berikan ya. Bapak mana di antara kamu jika anak minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Ganti ikan itu, ini makan ular ini. Bukan ular yang dirica-rica ya, ular yang itu. Kalau ular rica ya ini makanan juga gitu ya. Ya, wah kasih ikan dong, ini lagi makan ini, ntar papa cari ular, kasih ular ini sama kamu biar kamu dipatoknya. Ini berkata begini, nggak mungkin lah mau mencelakakan anak. Permintaan anak pastilah orang tua itu berjuang mengabulkannya. Di dalam keterbatasan, katakan pun begitu, tetap berjuang orang tua karena dia mengasihi anaknya. Apalagi bapak kita yang dia punya kemampuan untuk memberikan apa yang kita minta sebagai anak-anaknya. Ya, mengapa ragu-ragu lagi? Coba kita pahami hal ini ya, kira-kira begitu. Kita yang jahat aja masih ngerti memberi yang baik kepada anak-anak kita. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Loh, kok kalajengking itu kan membuat anak itu nanti celaka. Jadi Tuhan tidak pernah mau mencelakakan kita, tidak. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik dalam kefasikannya. Ya, orang yang fasik aja tidak diinginkan mati dalam kefasikannya. Apalagi kita yang sudah menjadi orang percaya, anak-anaknya. Jadi doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mungkin kita berkata hari ini kok belum. Ketoklah. Terus ketoklah. Ya, tanpa merasa malu. Bertalu-talulah meminta. Bertalu-talulah mencari. Terus datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berikan. Bukan karena Tuhan kesel. Ini menyusahkan saya. Bukan. Karena dalam masa penantian itu, ternyata ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Adakah kita tetap setia kepadanya? Adakah kita tetap percaya kepadanya? Apakah kita memiliki iman yang sesungguhnya? Saya percaya kepada Tuhan karena setiap kali saya minta langsung diberi. Setiap kali saya diminta langsung beri. Kalau nggak diberi, saya nggak usah datang kepada Tuhan. Nah, itu iman yang tidak berkualitas. Jadi kita katakan kita percaya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan karena langsung diberikan. Bagaimana kalau 5 tahun yang akan datang baru diberikan permohonan kita? Nah, kita tetap beriman. Karena yang terutama adalah Tuhan. Bukan pemberian itu. Pemberian itu bonus kan? Nah, dan itu pun Tuhan tahu memberikannya. Ya, Tuhan tahu memberikannya. Lihat 2 gambaran di sini. Seorang sahabat di tengah malam datang hanya minta roti untuk sahabatnya. Sahabatnya keluar dan membukakan pintu dan memberikan roti. Bukan karena melihat dia sahabatnya, karena sahabat itu datang tanpa rasa malu di malam hari loh. Bagaimana mungkin sahabatnya tadi enak aja tidur dan tidak mau membuka dan tidak mau memberi? Tidak mungkin. Sahabat itu bangun dan memberikannya. Dan bapak mana? Ketika anak-anaknya minta sesuatu, memberikan yang jahat, yang mau mencelakakan. Kok minta ikan? Dikasih ular, nggak mungkin. Minta telur, dikasih kalajengking, nggak mungkin. Nah, jadi bapak-bapak yang di bumi ini, kita orang tua yang nggak sempurna ini digambarkan di sini yang jahat, Tuhan langsung katakan, karena memang kita
berdosa ya, tetapi yang jahat ini pun masih mengerti memberi yang baik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang baik. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Jadi jangan berhenti. Ketika kita bergumul, ketika kita minta sesuatu, berdoalah dan terus berdoa tanpa jenuh, bertalu-talu berdoa. Dan pada akhirnya ya apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan terwujud atau dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.